Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang terkait dengan tata cara ibadah, termasuk yang berkaitan dengan ibadah umrah maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tempo hari di kolom komentar masih ada beberapa orang yang menanyakan, Jadi pertanyaannya itu, Abah, pada saat saya akan melaksanakan sholat tasbih, itu ucapan niatnya apa? Apa yang harus diucapkan? Kemudian begitu juga ada yang menanyakan ke Abah itu, Abah, pada saat akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim itu, niatnya bagaimana ucapannya? Apakah ada ucapan yang harus dibaca pada saat akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim? Jadi intinya ada beberapa pertanyaan pada saat akan melaksanakan sholat, baik itu sholat-sholat sunnah maupun sholat-sholat yang lainnya. Yang tadi saya sebutkan, ada yang bertanya pada saat di mikot, itu niatnya itu dibacanya bagaimana. Nah, untuk itu di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu fahami, yang namanya ibadah kepada Allah itu harus dengan niat. Saya tekankan lagi, harus dengan niat. Jangan sampai ibadah Bapak Ibu tidak dengan niat. Karena kalau Bapak Ibu tidak diniati karena Allah, maka Allah tidak akan terima. Atau misalnya Bapak Ibu niatnya tidak karena Allah, itu pun Allah tidak akan terima. Berarti yang namanya ibadah, baik itu sholat, puasa, harus dengan niat, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan apa itu yang namanya niat karena Allah. Ini supaya dipahami dulu. Niat karena Allah itu adalah keinginan di dalam hati seseorang untuk melaksanakan suatu amalan, melaksanakan suatu ibadah, yang mana amalannya, ibadahnya itu ditujukan hanya untuk Allah. Saya ulangi ya. Niat karena Allah adalah niat di dalam hati, keinginan di dalam hati untuk melaksanakan suatu amalan, yang mana amalan itu ditujukan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Itu yang namanya niat karena Allah. Adapun sholat pun sama, harus ada niat, harus diniati karena Allah. Hanya saja terkadang mungkin masih ada 1-2 orang yang mana di dalam niatnya itu masih bingung, apakah harus diucapkan ataukah cukup di dalam hati saja. Nah, untuk itu di sini saya akan jelaskan. Yang namanya niat adalah urusan hati, bukan ucapan. Tapi yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Jadi tadi saya sudah jelaskan, yang namanya niat karena Allah adalah niat di dalam hati ingin melaksanakan suatu tindakan amalan atau perbuatan atau pekerjaan yang mana amalan tersebut ditujukan hanya kepada Allah. Berarti kalau orang itu mau sholat, kalau ingin ditujukan kepada Allah, harus diniati karena Allah.
Hanya saja dari beberapa pertanyaan itu yang dimaksud itu adalah ada tidak bacaannya. Niatnya itu diucapkan apa tidak. Seperti itu kesimpulannya. Karena masih ada yang menanyakan ke Abah itu, Abah, saya mau sholat tasbih. Nah, ucapannya apa, niatnya, usoli apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi itu seperti apa sih sholatnya? Nah, untuk itu saya akan jelaskan. Ya, ini pertanyaannya ini kemarin itu spesifik ke masalah sholat tasbih. Karena mungkin baru beberapa hari ini ya Abah tayangkan praktek sholat tasbih. Jadi intinya begini Bapak Ibu, ya, kalau yang namanya sholat, ini sholat ya, karena yang akan dibahas adalah masalah sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, bila seseorang itu ingin melaksanakan dan diterima, ditujukan untuk Allah, berarti silahkan niatkan sebelum praktek itu supaya hatinya niat karena Allah. Tapi di dalam hati, bukan diucapkan. Ya, karena kemarin itu pertanyaannya bagaimana usoli apa katanya seperti itu ya, kalau ingin mengikuti tuntunan dari Nabi. Nah, di sini saya akan jelaskan Bapak Ibu supaya jelas lagi masalah ucapan niat. Memang betul ada ya suatu amalan yang diajarkan oleh Nabi di mana niatnya itu harus diucapkan. Yaitu adalah pada saat seseorang akan beramal, yaitu masalah amalan selain sholat. Ya, di antaranya yaitu haji dan umroh. Dua amalan inilah yang mana Nabi memerintahkan mengajari kepada umatnya, pada saat dia sudah niat di dalam hatinya, kita diusahakan harus mengucapkan niatnya. Contoh misalnya orang yang umroh, niatkan di dalam hatinya dulu, tancapkan di dalam hatinya bahwa umrohnya itu semata-mata karena berharap ridhonya Allah, berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala kepadanya. Ya. Itu yang namanya niat. Niat di dalam hati adanya. Hanya saja karena Nabi mengajari supaya ada melafadzkan niatnya, maka kita praktekkan. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau orang yang umroh disuruh membaca apa ucapannya? Labbaik Allahumma umrotan. Ya, berarti ada tuh yang diucapkan niatnya. Begitu juga orang yang haji. Setelah hatinya ditoto, hajinya niat karena Allah, kemudian ucapkan, ada ucapannya. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Adapun sholat, Bapak Ibu, tuntunannya, niatnya cukup di dalam hati saja. Ya, tidak diucapkan. Ingat, Allah itu maha tahu, maha mendengar. Dan Nabi juga mengarahkan dan mengajari para sahabatnya cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, di sini saya akan jelaskan hadisnya. Di sini saya jelaskan ada di dalam hadis Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Jadi pada saat itu dijelaskan Nabi masuk ke masjid. Kemudian setelah Nabi masuk ke masjid, ada seorang rojul. Rojul itu maksudnya laki-laki, kalau bahasa Arab itu rojul. Ya, ada seorang rojul masuk ke masjid juga. Kemudian beliau rojul melaksanakan sholat. Nah, pada saat setelah dia melaksanakan sholat, dia kemudian menghampiri atau menemui Nabi. Assalamualaikum Nabi. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Kemudian Nabi menjawab salamnya rojul. Waalaikumsalam. Nah, setelah menjawab salamnya rojul, kemudian Nabi bersabda, Jul, kamu kembali sholat. Ulangi sholat kamu. Karena sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya karena Nabi memerintahkan
kepada rojul untuk mengulangi sholatnya, rojul kembali melaksanakan sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, rojul kembali lagi ke Nabi. Assalamualaikum Nabi. Kemudian Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Kembali Nabi bersabda, rojul, kembali, kamu sholat lagi. Sesungguhnya kamu belum sholat. Nah, seperti itu dilakukan sampai 3 kali. Si rojul itu melakukan sampai 3 kali. Akhirnya karena disuruh mengulang-ulang, rojul akhirnya dia berkata, wahai Zat yang mengutus kepada engkau dengan kebenaran. Kalau bahasa kitanya, demi Allah. Wahai Nabi, ajari saya. Praktek sholat yang benar itu seperti apa? Nah kemudian, akhirnya Nabi mengajari rojul tersebut cara sholat yang benar. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda mengajari cara sholat kepada rojul tersebut. Nabi bersabda, idza kumta ila sholah fakabir. Ketika kamu berdiri ingin melaksanakan sholat, maka takbirlah. Jadi intinya, si rojul ini diajari pada saat kamu ingin melaksanakan sholat, prakteknya bagaimana? Prakteknya, ya, kata Nabi, ucapkan takbir, langsung takbir. Tidak membaca usolli apa umpamanya. Nah itu yang Nabi ajarkan kepada rojul ini sebagai patokan buat kita di dalam melaksanakan sholat. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah. Ya. Nabi mengajarinya seperti itu. Berarti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai ucapan niat pada saat akan melaksanakan sholat tasbih, sholat hajat, sholat di belakang makom Ibrahim, maupun sholat yang wajib, jawabannya adalah bila mengikuti tuntunan Nabi, sebagaimana tadi saya jelaskan ada dalam hadis Nasa'i, Nabi mengajari seorang rojul sampai 3 kali dia menyuruh salah, silahkan ulangi. Kemudian akhirnya Nabi mengajari cara sholat yang benar. Nah, bagaimana caranya? Caranya ucapan pertama pada saat akan sholat yaitu takbir. Nah, berarti niatnya cukup di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Ya, berarti itu jawabannya tidak perlu diucapkan. Yang diucapkan itu adalah takbir. Jadi pada saat seseorang itu akan melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, niatkan dulu di dalam hatinya karena Allah, kemudian berdiri kalau memang mampu, kalau mampunya umpama duduk ya silahkan duduk, kemudian langsung takbirlah, takbir langsung, Allahu Akbar, karena niatnya sudah di dalam hati, itu ya, seperti itu. Nah, kemudian supaya lebih jelas lagi, di sini saya akan contohkan. Ya, terkadang kan Bapak Ibu sudah terbiasa, umpamanya udah puluhan tahun. Pada saat akan melaksanakan sholat itu biasa membaca umpama usolli fardhu subhi, umpamanya sholat subuh. Nah, sedangkan tidak membaca, mungkin rasanya awal-awalnya merasa kurang mantep. Nah, di sini saya akan ajarkan. Ya. Pada saat Bapak Ibu umpamanya ingin melaksanakan sholat subuh, itu kan biasanya kan orang itu ya, umumnya tidur. Nah, pada saat umpamanya menjelang adzan, hati Bapak Ibu insya Allah akan gerentes, akan berbicara, wah ini sudah waktunya sholat subuh. Nah disitulah silahkan Bapak Ibu niatkan. Niatkan saya akan melaksanakan sholat subuh supaya Allah mengampuni dosa saya. Umpamanya seperti itu udah merupakan niat karena Allah. Atau saya akan melaksanakan sholat subuh ya, karena takut disiksa oleh Allah kalau nggak sholat. Nah itu juga sama, karena berarti karena Allah. Ya, karena
dijelaskan di dalam Al-Quran masalah niat karena Allah ini yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Berharaplah dengan rahmatnya Allah dan takutlah dengan siksanya Allah, yaitu neraka. Ya. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Jadi mengharap rahmatnya Allah yaitu surga, dan supaya takut dengan siksanya Allah yaitu neraka. Itu diantaranya niat hati, karena umpama takut sama Allah, karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah, itu yang namanya niat karena Allah. Nah, saya contohkan satu macam lagi. Pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat tasbih, apa yang harus dilakukan hatinya? Sebagaimana kemarin itu kan Abah sudah jelaskan mengenai prakteknya, pahalanya. Kalau orang yang melaksanakan sholat tasbih itu, Allah akan mengampuni 10 dosa, 10 macam dosa-dosa. Berarti silahkan Bapak Ibu pada saat akan melaksanakan sholat tasbih, hatinya itu supaya berbicara, supaya gerentes di dalam hatinya, ya Allah, saya akan melaksanakan sholat tasbih, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Itu juga termasuk niat karena Allah, Bapak Ibu. Tidak perlu diucapkan. Karena memang Nabi mengajarinya seperti itu. Nanti yang diucapkannya adalah pada saat Bapak Ibu sudah berdiri, sudah siap, mau sholat. Ya. Nabi mengajari disuruh takbir. Kalau niatnya itu adalah sebelumnya. Nah, itu diantaranya. Ya, contoh lagi pada saat Bapak Ibu setelah selesai tawaf di Baitullah nanti, pada saat umroh kan, tawaf. Kemudian ya, tuntunannya setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Tidak usah bingung Bapak Ibu, terkadang kan bingung apa ya ucapan niatnya. Silahkan niatkan saja di dalam hatinya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim karena Engkau ya Allah. Ini kan tuntunan, ini kan Allah dan Rasulnya yang mengajari kita agar kita ini sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya. Berarti niatkan saja karena Allah. Sudah cukup Bapak Ibu. Allah itu maha mendengar. Ingat, maha mendengar. Dan yang ditulis oleh Allah, pahala-pahala yang dikerjakan itu tergantung niatnya. Bukan ucapannya. Karena kalau ucapan itu bisa saja berbeda dengan niat hatinya. Umpamanya niat hati seseorang itu ya, ingin melaksanakan sholat tasbih umpamanya, ya, ingin melaksanakan sholat tasbih. Nah, tapi hatinya ternyata karena ingin dilihat oleh orang lain, bahwa dirinya itu misalnya supaya dilihat bahwa dia ahli sholat. Walaupun nanti setelah sholat ditanya, Pak, Bapak tadi sholat apa? Sholat tasbih. Supaya apa, Pak? Supaya diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau hatinya tidak berharap kepada Allah, pengampunan kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah, hatinya supaya terlihat bahwa dia menjadi seorang ahli sholat, maka Allah tidak akan memberikan balasan atau pahala baginya. Allah tidak menerima sholatnya karena niatnya salah. Berarti yang dicatat, yang diterima, yang ditulis itu adalah tergantung hatinya. Nah, andai kata saja Nabi itu mengajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya, bahwa pada saat akan melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat yang sunnah itu harus mengucapkan niatnya, maka kita juga harus mengikuti tuntunan Nabi. Jadi kita ucapkan. Sebagaimana pada saat seseorang itu melaksanakan haji maupun umroh, niatnya diucapkan. Nah, hanya saja kalau untuk sholat, Bapak Ibu, ya, niatnya cukup di dalam hati saja. Tuh ya. Nah, kemudian yang diucapkan apa? Takbir. Coba Bapak Ibu perhatikan, nanti pada saat Bapak Ibu umpama berada di Mekah, ya, itu misalnya Bapak Ibu ikut sholat berjamaah. Imamnya itu langsung takbir. Tidak berhenti dulu mengucapkan apa umpamanya ucapan, tapi langsung takbir. Dan
yang lain pun langsung serentak takbir. Kalau imamnya sudah takbir, makmumnya juga langsung takbir. Memang seperti itulah tuntunannya. Begitu juga pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan umroh setelah tawaf 7 putaran, Bapak Ibu sesuai dengan tuntunannya melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim. Jangan lupa hatinya, niatkan ingin melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim karena Allah. Niatkan di dalam hatinya. Nah, itu yang namanya niat karena Allah. Ya, tidak ada ucapan sebelum sholat itu niatnya diucapkan. Cukup di dalam hati saja niatnya. Itu ya, seperti itu. Adapun umpama Bapak Ibu masih bingung karena mungkin pernah mendengar atau diajari oleh seseorang cara niat sholat, bahwa niat sholatnya itu dibaca umpamanya, ya kan biasanya insya Allah mungkin ada 1-2 orang itu pada saat akan melaksanakan sholat itu niatnya diucapkan atau dibaca. Kalau tidak diucapkan rasanya kurang mantap, umpama seperti itu. Supaya tidak bingung, supaya mantap, ada baiknya ya, silahkan bertanya kepada yang mengajari Bapak Ibu. Ya, apa pertanyaannya? Ya, silahkan tanya baik-baik. Pak, Bapak mengajarkan saya pada saat akan sholat itu mengucapkan, niatnya itu dibaca atau diucapkan. Apakah seperti itu ada tuntunan hadisnya? Kemudian apakah praktek sholat seperti itu sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah Nabi dan para sahabatnya pada saat akan melaksanakan sholat itu niatnya dibaca seperti yang Bapak ajarkan kepada saya? Itu ya. Jadi silahkan bertanya secara baik-baik sebagaimana Bapak Ibu bertanya kepada Abah. Abah kan Abah sampaikan. Ya, Abah sampaikan sesuai dengan hadisnya dijelaskan. Nah, mudah-mudahan beliau juga bisa menjelaskan sesuai dengan tuntunan hadis-hadis Nabi. Itu ya, seperti itu. Nah, adapun ya, Bapak Ibu ya, yang akan melaksanakan ya, umroh di tahun 2023 ini, ya Abah mendoakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah umrohnya Allah memberikan sehat, Allah memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, kebarokahan. Mudah-mudahan bisa sukses mendulang pahala, meraih pahala yang banyak, dan mudah-mudahan bisa pulang dalam keadaan sehat, barokah. Semoga bisa mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila ada hal-hal yang kurang bisa ditambahkan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, Abah mohon maaf. Abah pamit Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.